masih ada semoga Allah sehatkan, yang dikubur semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, selain Ustadz saya pendekar silat. Barusan dengan sedikit kesaktian saya hitung tenaga menjawab salamnya baru 60% ya. Saya mendoakan yang menjawab salam saya lebih semangat, nanti sebelum berangkat ada rizki tambahan dari Allah. Akan masuk ke rekening semua $15.000 insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang bapak-bapak tenaganya sudah 90 ya. Yang ibu-ibu masih 78. Saya mendoakan yang menjawab salam saya dengan semangat setelah manas ini akan turun 3 kilo insya Allah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul Mukarram, tim Asatid Darut Tauhid, hari ini di sebelah kiri saya hadir Kiai Haji Muhammad Shofar Mawardi ya. Beliau satu bapak, satu ibu dengan saya. Beda 5 tahun ya, saya lebih muda dari beliau ya. Cuma yang dapat ijazah surban di Darut Tauhid oleh A'agim hanya saya, jadi yang pakai surban saya ya, mohon maaf. Ini certified A'agim, jadi bukan ngarang-ngarang ya. Baik, tadi mungkin sudah ceritakan kami bertiga, beliau nomor 1, saya nomor 2, ada adik saya, kita semuanya ABG. Tahu ABG? Anak buah Gimnastiar ya. Nah, kalau saya ABG-nya ada 2. Saya anak buah Gus Dur 2 karena saya di PBNU juga di Majelis Ulama Indonesia. Baik, nanti saya akan mengingatkan kembali salah satu yang ibu-ibu para jamaah harus mumtaz, harus benar, harus memenuhi standar syariat adalah bab toharoh. Karena nanti orang haji itu ada tawaf ifadah. Tawaf itu tidak sah kecuali kalau wudhunya benar. Setiap hari sampai tunggu puncak haji itu akan sholat. Sholat tidak sah kecuali wudhunya benar. Maka saya seksi mengingatkan kembali tentang toharoh. Wudhu, mandi, kemudian tayamum. Ya. Tapi ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Tolong jangan ada yang sedih di ruangan ini. Nah, sebagian ibu-ibu masih memikirkan jemurannya ya, biarin aja lah.
Yang sebelah sini mobil sudah tak cuci bersih-bersih, ya nggak? Oke. Tangan kanannya diangkat. Yang merasa punya tangan kanan diangkat. Yang nggak punya nggak apa-apa. Gerakan begini, alhamdulillah. Oke, sehat berarti. Letakkan ke pundak temannya sebelah kanan. Oke. Kan? Jangan loh. Oke, ikuti saya ya. Ji gitu. Kan calon haji semua ya. Mulai. Oke, ji. Jangan ngobrol ya. Kita mau belajar. Oke, yang sebelah kiri. Letakkan ke sebelah kirinya, panggil sebelahnya bos ya. Oke. Bos. Jangan main handphone ya. Handphone itu setan. Jadi yang pegang handphone waktu ngaji namanya megang. Iya, hari ini itu kami yang belajar di pesantren, kakak saya 4 tahun di Rembang dengan Kiai Haji Mustafa Bisri dan seterusnya, ya kalah sama yang namanya setan itu. Ya, udah jadwalinya lama, kalau mau jadi penceramah itu sebulan 2 bulan suruh datang, begitu datang yang dengerin main sama setan. Ya. Jadi setan sekarang itu bukan genderuwo, bukan wewe gombel, tapi setan gepeng itu ya. Baik, bismillah, kita akan lanjutkan. Waktu saya panjang ini, karena nanti ba'da sholat mau bahas, ba'da sholat duhur kita bahas sholat. Yang pertama, bahas wudhu dulu. Semuanya sudah paham ya? Nah udah, kalau sudah paham kita pulang. Kan materinya tadi kan, toharoh dan sholat. Sudah tiap hari wudhu kan? Udah. Sholat, udah. Mas Gof, kita pulang aja ya. Tapi SPJ-nya sama ya. Kayak kita lihat, kita mulai dari sini. Ini biasa kalau jadi pembicara harus ngaku. Saya punya organisasi namanya Persaudaraan Pembimbing Umroh Haji Indonesia. Jadi di Indonesia kalau ingin membimbing haji itu harus punya sertifikat sekarang ya. Kalau tidak punya sertifikat tidak boleh menjadi pembimbing haji. Nah, setiap tahun ada pelatihan atau sertifikasi. Saya sudah ikut sertifikasi tahun 2017. Dan ujiannya waktu itu ranking 1 gitu ya, itu ujiannya. Sehingga sekarang kalau ada sertifikasi saya salah satu narasumber sebagai praktisi ya. Halo? Ya, ini beberapa kali ya keberkahan saya haji pertama di Darut Tauhid ini sebagai ketua rombongan. Di sini ada calon ketua rombongan? Sudah ada belum karom-karom? Hah? Oke, nanti kita akan pemilihan karom. Jadi mudah-mudahan hari ini jadi karom, nanti 15 tahun lagi seperti kita ya. Amin ya. Ya. Karena saya berangkat pertama kali sebagai karom di KPIH Darut Tauhid ini, selain sebagai sekretaris Agim tahun 2002. Ya. Kemudian saya mendapatkan rezeki tahun 2017 ya, pernah mendampingi waktu itu Rois Am dan Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin sebelum jadi Wapres ya. Kemudian alhamdulillah ya kita masih berkhidmat di Darut Tauhid ini. Nah, saya mendoakan dengan foto ini semua yang ada di ruangan ini bisa menyempurnakan ziarah ke 3 masjid. Karena kita tidak diperintahkan untuk mengumpulkan bekal kecuali untuk menziarahi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan setelah pulang haji ini tolong semuanya nabung biar bisa datang ke Masjidil Aqsa. Amin. Oh, ini nggak usah ya. Saya guru ngajinya Pak De Indro Warkop, jadi kalau saya nanti sedikit lucu harap maklum ya. Kalau nggak lucu nggak masuk ya. Baik, ini nanti saya tidak akan melihatkan ini, ya, ini hanya sedikit. Haji itu sudah dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada nabi, ya, semuanya sudah pernah berangkat haji. Kemudian sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW sudah beberapa kali haji. Kalau yang ngaji ini ada di kitab Fathul Mu'in, di bab haji diterangkan ya. Setelah hijrah, haji itu baru difardukan sejak tahun ke-6. Tapi kemudian Rasulullah baru mengerjakan di tahun ke-8. Maka haji itu apakah boleh ditunda? Boleh. Apalagi kita, kalau haji pasti nunda kan. Karena setelah daftar langsung nggak pergi kan? Antri dulu, ya nggak? Kalau daftar langsung berangkat nggak mungkin. Saya tahun 2016 daftar haji reguler, ternyata nunggunya
26 tahun. KTP saya Jakarta Timur ya. Nggak apa-apalah sambil nunggu antrian saya Haji Plus saja ya. Tahun lalu saya berangkat, tahun ini sudah ada yang minta KTP dan BPJS ya, kelihatannya berangkat lagi ya. Sebagai pengangguran kan diminta nganterin orang gitu ya. Resikonya, kalau yang punya kantor kan harus minta izin ini tuh. Alhamdulillah kita nggak punya kantor, jadi nggak perlu minta cuti ya. Setelah haji ya, Nabi Muhammad hanya sekali. Ini yang sering dijadikan dalil melarang haji berulang kali. Haji itu cukup sekali, makanya belajarnya yang bagus. Karena orang kalau haji tidak manasik, setelah pulang haji merasa nggak sempurna, maka pengen berangkat lagi. Itu jebakan Batman itu. Kelihatannya, saya belum sempurna ya, kemarin ngapain aja. Ya. Dan kata Al-Imam Ibnu Mubarak, ini tolong, dosa terbesar orang pulang haji, apa? Yang bisa jawab? Dikasih kue lagi. Dosa terbesar orang pulang haji. Ayo, yang punya duit $15.000 tadi. Merasa dosanya tidak diampuni. Ingat ya pesan saya dari sekarang. Setelah kita keluar dari wukuf di Padang Arafah, tawaf ifadah harus hakul yakin Allah telah menghilangkan, menghapus seluruh kesalahan dosa kita. Kata Imam Ibnu Mubarak, dosa terbesar orang pulang haji, ya model saya begini itu kelihatannya nggak diampuni. Itu suudon sama Allah. Ya, jadi yakini, makanya perintah haji itu wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan ibadah hajimu karena Allah. Sempurna itu dengan ilmu. Jangan udah ikut KPI aja, nanti pembimbingnya kemana ikut kemana. Waktu tawaf udah pegang aja ihramnya pembimbing. Doanya ikut pembimbing. Nanti pulang dari haji yang beli Pajero, beli apartemen pembimbing. Bapak-bapak cuma amin, amin, amin. Apalagi suami istri ini bahaya, kalau suaminya doa jangan sembarangan amin, amin bu. Ya kan? Ternyata suaminya pengen ekspansi usaha ke Papua, ya nggak mau ibu di Papua. Papua pedalaman, nggak ada mall, nggak ada shopping, nggak ada paket. Gitu. Oke ya, saya hanya ingin menyampaikan ini sebelum materi saya ya. Jadi alur ibadah haji orang Indonesia rata-rata namanya haji tamatuh. Nanti di fikih haji akan disebutkan. Cara orang melaksanakan ibadah haji ada 3. 1 tamatuh. Ayo ucapkan. Tamatuh. 2 ifrad. 3 kiron. Tamatuh itu seneng-seneng. Dari Indonesia umroh. Setelah umroh pakai baju biasa. Sampai nanti menjelang musim haji. Nah kita memilih fase ini. Jadi kalau gelombang 1, gelombang 2 terserah. Begitu kita dari Indonesia, kalau ke Madinah dulu berarti mikotnya dari Bir Ali. Kalau dari Indonesia mikotnya di pesawat sebelum landing. Umroh berarti tawaf sa'i. Setelah tawaf sa'i tahallul, hidup normal biasa. Pakai baju biasa, pakai minyak wangi. Yang suami istri bisa berhubungan badan seperti layaknya. Kalau ada kamarnya ya. Kalau enggak ya silahkan ya. Janjian sama temennya ya enggak. Ya, temannya ke masjid, iktikaf gitu ya, 3 pasang ya, yang sepasang gitu ya, itu makna rukun aja terserah ya. Oke, yang kedua ifrad. Ifrad itu apa? Dari Indonesia atau niatnya itu haji dulu. Jadi kalau gelombang pertama berangkat dari Madinah langsung niat haji, pakai ihram terus sampai selesai haji. Jadi lama pakai ihramnya. Jadi kalau dari Madinahnya misalnya tanggal 20 Dzulqa'dah, berarti pelaksanaan hajinya kurang 20 hari lagi, mulai tawaf pertama di Mekah itu sampai dengan pelaksanaan haji selesai, dia tetap menjaga larangan ihram. Ini namanya haji ifrad. Yang ketiga haji kiron. Niat haji dan niat umroh amalannya satu. Jadi begitu niat itu saya berniat haji dan umroh. Ya, nanti dijelaskan di fikih haji, oke? Setelah itu ya sambil nunggu ini maka ya setelah umroh itu nanti baru ada kegiatan tanggal 8. Ya ihram haji. Jadi ini umroh misalkan kalau gelombang 1 dari sini ke Madinah 10 hari. Hari terakhir di Madinah niat labbaik Allahumma umrotan, datang ke Mekah ke depan Ka'bah, tawaf sa'i tahallul sudah. Selesai tahallul itu sampai puncak haji hidup normal biasa, ke masjid bolak-balik, yang mau mengulang umroh
silahkan, yang penting masih hidup normal. Nanti tanggal 8 baru mandi lagi, ganti baju ihram lagi, baru niat labbaik Allahumma hajjan. Puncak haji itu hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi pergi lama-lama itu hanya amalan puncaknya 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Kenapa lama? Ya banyak. Penerbangannya harus diatur ya. Kecuali kita punya pesawat yang mampu mengangkut 220 orang. Ini tanggal 1 Zulhijjah pergi semua jamaahnya sudah buat gitu, blek gitu. Itu aja yang bikin nasi kotak pusing ya enggak? Nyiapin nasi kotak 220.000. Ya jadi perhatikan, antara umroh sampai dengan puncak haji itu ibadah utamanya apa? Sholat 5 waktu. Di Masjidil Haram khususnya. Maka jangan sampai sebelum berangkat haji, wudhunya tidak sempurna, rukun, sunnah, yang batalin sholat nggak tahu. Termasuk sholat-sholat yang lain. Di antaranya sholat jenazah. Di Indonesia jarang. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 5 waktu sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat sunnah hukumnya udah jelas sunnah. Tapi kalau nggak punya ilmunya, imam Masjidil Haram sholat jenazah, kita sholat sunnah. Itu jaga sembung naik ojek. Apa? Ya nyambung cek. Kalau ada yang fardu, kerjakan yang fardu. Nanti sholat sunnah itu. Tawaf sunnah orang Indonesia itu paling susah dicari tawaf sunnah. Yang ada orang Turki, orang turiskan. Orang kita di mana? Di toko viral di Madinah. Gara-gara ingin dapat parfum gratis, sudah belum juga. Kenapa nggak mau belajar? Nggak mau manasik itu nggak mau. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya alhamdulillah sejak tahun 2001 sampai hari ini KBEH dari Tauhid berusaha untuk membuat ibu bapak itu mandiri. Artinya apa? Tanpa atau dengan pembimbing sudah tahu saya harus ngapain. Tahun kemarin paling kebayang. Satu kloter dari Darut Tauhid Bandung kepecah menjadi 17 tempat tinggal. Tahun ini tenang, ya syarikahnya cuma 2. Jadi kalau apes gitu ya, kepisah paling 2 tempat. Dulu itu satu kloter 450, pemondokannya 17. Yang kurus kering pembimbingnya. Ngecek sana ngecek. Bahkan pembimbingnya udah pergi duluan, jamaahnya belum coba. Makanya saya sudah lapor sama Agim begitu kejadian begitu ya, saya waktu itu umroh pertama ketemu kita harus siapkan jamaah kita itu mandiri. Bukan kita nggak tanggung jawab, tapi udah tahu. Oh habis ini begini, jangan udah WA ustadznya nggak jawab. Ustadz habis ini saya ngapain? Ya kan? Tawaf baru 7 kali terus batal. Kita kemana? Nyari, ya kan gitu. Setelah tawaf belum sa'i pulang lagi. Nggak ada pembimbingnya, pulang aja. Repot ya. Oke ya, jadi target kita belajar di sini tidak tergantung kepada nanti ada Pak Erik mungkin yang pergi, ada Ustadz Fahrudin, beliau hanya konsultan. Tapi ibu bapak bisa menentukan dengan paham, oh kalau saya tawaf sudah selesai, nggak ketemu dengan pembimbing, ngapain saya? Kan gitu. Baik, sudah paham semua? Mari kita akhiri saja ya. Ya, amalan ibadah haji apa saja? Yang pertama, umroh. Ya, karena makanya umroh dan haji itu hukumnya wajib. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Coba yang sudah pernah umroh, angkat tangan. Yang sudah pernah umroh. Nah, umroh ini nggak menggugurkan kewajiban, tetap harus umroh lagi. Yang sudah pernah haji? Nah, ibu aja yang ngajar, kenapa saya? Ibu kan sudah pernah. Umroh. Rukun umroh ada 5. Umroh itu ibadah yang paling gampang. Nggak usah dicatat, Bu. 1 niat, 2 tawaf, sa'i, gunting rambut, tertib. Umroh tidak ada bacaan yang harus diapalin. Jadi kalau ngelihat buku doa tebel-tebel itu nggak usah dipikirin. Orang daftar umroh begitu dapat pembagian, bukunya tebel banget. Nggak wajib sama sekali dibaca. Itu pertolongan ulama aja nggak usah mikir. Kalau mikir sendiri kan repotnya nggak. Doa apa aja, nanti akhirnya di depan Ka'bah Robbana mulu ya nggak. Malaikatnya sampai apal tuh rombongan Robbana udah lewat nggak?
Terkenal banget ya nggak? Depan Ka'bah Robana, di Arafah Robana ya nggak? Makanya ada yang suka ribut itu doa memang disusun ulama biar kita nggak pusing ya nggak? Kita itu bodoh ya. Kita kalau suruh bikin doa itu aneh-aneh ya nggak? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, engkau yang mengecap cabai, macam-macam. Yang kedua, ibadah harian di Mekah dan Madinah. Jadi kalau gelombang satu berarti ibadah di Mekah Madinah. Ibadah hariannya sholat 5 waktu. Ya. Kemudian ihram untuk haji dan umroh ini ya, ihram dari mikot. Kemudian proses ibadah haji yang tadi tanggal 8 sampai tanggal 13. Kemudian tawaf wada. Kemudian nanti kalau gelombang satu berarti ziarah dan ibadah hariah di Madinah. Kalau gelombang dua ziarah dan ibadah hariannya itu. Jadi kita yang harus kuasai apa? Ibadah harian ini yang paling penting. Orang datang ke Mekah, satu kali sholat di Masjidil Haram atau di Mekah, pahalanya berapa? 100.000 kali. Itu kalau dibagi jumlah hari dalam setahun 365. Satu hari di Mekah sama dengan 273 tahun di luar Mekah. Maka mustahil orang berangkat haji nggak masuk surga. Itu ngapain aja? Ya, jadi kalau sudah wukuf di Arafah, terus di daftar surga nanti nggak ada, Nabi Muhammad tuh gede-gede. Lah, ngapain aja? Oh, ternyata bolak-baliknya bukan ke Masjidil Haram. Tapi ke eskalator viral. Ke Bukit Kandamah gitu yang foto di sini di belakangnya. Ya, jadi hari ini tugas saya menguatkan bagaimana ibadah harian itu. Baik, kita ganti slide-nya. Kalau diterusin masih banyak ya, tapi tugas saya itu. Tapi sebagai bonus ya, nanti sebelum diajarkan, umroh itu rukunnya 5. Coba tangannya begini, ini bonus saja. Orang ibadah haji itu rukunnya diawali dengan umroh. Rukun umroh ada 5, jangan ditulis. Ditulis, tulisannya bisa lupa, ketinggalan. Tapi kalau di sini nggak lupa 5. 1, ihram, tangannya begini. Ihram. 2, tawaf, tangannya begini. 3, sa'i. 4, tahalul. 5, tertib. Jadi orang bayar mahar-mahar, kalau nggak musim haji 30 juta, 40 juta, mengerjakan umroh itu hanya mengerjakan 5 rukun. 1, ihram. Setelah itu datang ke depan Ka'bah untuk tawaf. Setelah itu datang ke Safa Marwah. Setelah itu menggunting rambut, dilakukan dengan tertib. Kalau haji cuma ditambah 1. Rukun haji ada 6. 1, ihram. 2, wukuf. 0 main proses wukuf. Ya. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Sa'i. Tahalul. Tertib. Datang ke Musdalifah, datang ke Mina itu wajib haji. Kalau yang sakit nggak ke situ tetap sah. Tapi yang penting haji itu tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah. Ngapain di Arafah? Wukuf, diem. Sholat duhur, sholat asar, habis itu diem. Tidur, sah. Jadi habis sholat duhur, tidur sampai maghrib, sah. Sah. Tapi kata malaikat pencatat, goblok banget ini ya. Yang perokok habis sholat duhur, sah. Tapi kata malaikat, la haula di Arafah ya. Begitu nanti di surga diputar ya, filmnya lagi dihukum. Mana tadi dah ya. Oke, jadi bedanya umroh dan haji apa? Kalau tawaf itu umroh itu hanya tawaf dan sa'i. Kalau haji ada wukuf. Datang ke Musdalifah itu wajib. Lontar jumroh itu wajib. Kemudian mabit di Mina itu wajib. Yang paling harus kita jaga rukun. Rukun itu nggak bisa bayar dam. Wukuf harus duduk di situ. Tawaf harus di situ. Tapi kalau seandainya lontar jumroh misalnya, ada yang kecapean, boleh nitip suaminya. Tapi jangan nitip mulu ya. Nanti catatannya, lontar jumroh nitip. Baik, kita mulai ya. Kita ngomong toharoh. Toharoh itu bersuci.
Yang sudah pernah ngaji, kita sama-sama mengingat kembali. Perhatikan, bagian pertama toharoh, bagian kedua kita akan mengingat kembali ilmu najis, kemudian apa itu hadas. Jadi pengertian toharoh, apa itu najis, kemudian hadas, berikutnya sunnah-sunnah fitrah. Baik, ya Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Ya. Masih ingat ibu bapak, kalau punya anak, punya cucu, jangan dikasih nama Isabella. Haram, kata para ulama. Kenapa? Isabella adalah ratu. Oh, Isabella, iklim Isabella adalah. Ya lumayan lah ya. Pada bahagia kalau ngaji atau manasik udah bahagia, ini tempat yang paling membuat setan stres. Stres itu, setan itu stres kalau orang Islam itu bahagia. Udah ngaji bahagia, wah stres lagi tuh ya. Pergi kamu setan dari sini ya. Kemudian tadi najis, tubuh manusia dan seterusnya. Nah, ini ntar dulu, tenang, habis ini ada. Ya tapi ini tidak harus selesai, artinya apa ya, nanti saya menyediakan waktu, kan ini hanya ketemu 2 sesi. Nanti kalau mau ngobrol, kita... Kenapa? Ntar dulu Bu, belum selesai. Akan sampai. Ya. Kemudian ada fitrah, hitan, parfum. Ya, baik, kita mulai. Islam dan kebersihan dan pengertian taharoh. Ini apa goyang-goyang begini sih? Oke. Nih, perintah yang pertama, mensucikan najis. Ya, dalam surat Al-Mudatsir ya. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'angdir. Kemudian ada kalimat wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kalau dalam konsep yang secara mujmal, secara itu menjaga pakaian tidak bernajis itu bukan kalau sholat saja. Setiap waktu pakaian kita nggak boleh ada najisnya. Ya itu bagian dari itu. Kalau sewaktu-waktu kita sholat, ya kemudian tidak bisa wudhu, ya yang penting bajunya sudah bersih. Kemudian mandi janabah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi mandi janabah itu nanti ada mandi sunnah sebelum ihram. Maka harus sempurna meskipun sunnah. Ya. Kemudian wudhu. Surat Al-Maidah ayat 6 juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Maka yang haji atau umroh nggak ada lagi nanti wudhunya begini. Para kakek ini, saya suka ngeliat ada yang wudhu di tempat wudhu. Membasuh tangan. Ya, mengusap kepala. Membasuh kaki. Aku lagi wudhu. Ingat, perhatikan perintahnya. Wahai orang-orang yang iman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Basuh itu seperti apa? Ada yang wudhu di kamar mandi pakai shower begini. Tanganmu sampai sikut. Ada yang bajunya mperecet. Ya, berarti di sini. 1 senti tidak terbasuh, maka tidak sah. Kalau sholat tidak sah, tawaf tidak sah. Ditulis sama malaikat, lu kok nggak ada pahalanya? Ternyata wudhunya, ya, tenang, ini nanti slide-nya dikasih. Ya. Ini slide-nya dari guru saya, Al-Ustadz Ahmad Sarwat dari Rumah Fikih Indonesia. Mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada perintah. Kapan? Setiap bangun tidur. Itu diperintahkan oleh Rasulullah, bangun tidur itu cuci tangan. Karena waktu tidur tidak tahu dia kemana-mana. Ya kan? Jangan waktu tidur, bangun tidur langsung ngambil nasi, pisang goreng. Kan ini tidak tahu nih dari mana. Perintahnya, hadis Bukhari Muslim. Idas taiqadhu ahadukum min naumihi falyakshil yadahu. Bila kamu salah orang bangun tidur, maka mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Kalau zaman dulu kalau wudhu kan di bejana, bukan di keran. Ya, karena
tidak tahu di mana tangannya semalam. Ada yang ngupil, ada yang diketek, ada yang di kantor pusat ya. Saya sudah berhasil memilih kata-kata terbaik untuk tempat yang paling memalukan. Karena kan orang lain ngomongnya kemaluan ya. Nah, kalau saya ganti kantor pusat. Kemudian istinja, habis pipis, cebok. Habis BAB, cebok. Orang masuk neraka, orang disiksa kubur, salah satunya bukan dosa-dosa besar. Karena kalau ke toilet, enggak bersih. Enggak dehem, enggak dikeringin. Ya, kemana-mana bawa najis. Ya, itu harus belajar kembali ilmu istinja. Kemudian khitan. Ya, khitan itu bagian dari kebersihan. Ya, hanya Islam, ya meskipun ada sebagian aktivis ya, sunat perempuan itu ditentang, tapi itu biasa ya dalam dunia ilmu selalu seperti itu. Kemudian parfum, memakai parfum itu sunnah. Ya. Bapak-bapak khususnya atau ibu-ibu kalau mau sholat sudah selalu nyemprotin parfum. Kalau sholat 5 waktu kira-kira nyemprot parfum berapa kali? Kalau mau kondangan nyemprot parfum, itu malah makruh kalau ibu-ibu. Nyemprot parfum itu mau tidur. Kalau wanita soleha kapan lagi nyemprot parfum? Sebelum tidur. Sebelum tidur itu yang wangi. Kalau kondangan dari jarak 10 meter aja wangi. Begitu tidur, wah, merasa diterus-terus. Kemudian sikat gigi. Sikat gigi itu syariat. Rasulullah ada dalilnya. Lau anna asyakku ala ummati la amrotuhum bisyiwaki ma'akulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka gosok gigi sebelum wudu. Gosok gigi kita masih mengikuti anjuran Unilever. Ya kan? Belum anjuran Rasulullah ya enggak? Ya, bahkan dalam perang melawan kafir itu, zaman dulu kafir takut. Kalau sebelum tahajud itu pada sikat gigi. Intelnya kafir itu meramali, bahaya. Orang Islam lagi ngasah gigi. Ya. Kemudian 5 blok fitrah ya, kalau setiap Jumat itu diperintahkan untuk memotong kuku, ya, memotong kumis, ya, mencabut bulu dan seterusnya. Ya, ini khamsum min fitrati, yang pertama al istidadu wal hitanu wa qasus sabri ya. 5 fitrah itu apa? Memotong bulu kemaluan, hitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ingat, ketiak itu sunahnya dicabut, bukan dipotong. Ya. Gimana kalau lagi sakit? Ya gigit gigit sambil dicabutin, gigit anduk ya, kayak film-film itu ya. Oke, ini gambaran umumnya. Tidak hari ini selesai, tapi ibu bapak harus ingat bahwa toharoh itu berikut mensucikan najis, mandi besar, mandi kecil, wudhu, nggak ada mandi kecil dik. Ya, mandi semua besar dalam syariat. Mencuci tangan waktu tidur, istinja setelah buang air, khitan, memakai parfum khususnya sebelum sholat. Kalau suami istri mau ketemu suaminya, mau ketemu istrinya itu sunnah. Ya. Termasuk kalau suami pulang yang rapi. Ya, habis maghrib suami pulang tuh yang rapi, keren. Jangan daster udah 7 lebaran ya. Ketimpahan sayur ya enggak. Di sini masker Saripo Haji ya enggak. Di sini roll ya enggak. Waduh, sementara di kantornya divisi marketing ya. Ketemu sana ketemu sini ya. Pas ngantor alhamdulillah, pas pulang innalillahi wa inna ilaihi. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari air tercemar. Air tercemar itu kalau dalam hukum namanya air suci tetapi tidak mensucikan. Ya ini hati-hati ya. Meskipun ada perbedaan ulama, ada namanya air mustakmal dan air tidak mustakmal itu furuq. Tapi yang terpenting kalau mau wudhu pastikan air itu tidak tercemar. Halo? Oke, kedudukan yang kita lanjutkan. Ya, Allah cinta orang yang bersuci. Tadi Ustadz Teguh sudah menunjukkan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul ya, fihi rijalun ya yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat turun di Masjid Kuba waktu Rasulullah datang dari mana? Dari Mekah
datang ke Masjid Kuba, ternyata orang Kuba itu kalau habis ke toilet dibersihkan dengan air. Budaya di Mekah, orang itu kalau cebok, mohon maaf ya, istinja saya sebut biar otak kita langsung nyambung, cebok itu hanya dengan batu atau kayu. Ya, jadi zaman dulu syariat itu kalau habis pipis ya ada batu 3 biji. Makanya kalau yang pergi ke Hadramaut, toilet orang Yaman itu ada batu dan air. Karena itu sunnahnya Rasulullah dulu pertama kali habis BAB atau BAK itu pakai batu. Tapi begitu datang ke Kuba, di Kuba ternyata orang Madinah pakai air. Maka cebok yang paling abdol gimana? Pakai tisu dulu agar kotorannya itu kering, dibilas sama air, baru tisu yang terakhir itu untuk kenyamanan. Kalau ibu-ibu rata-rata kalau ke toilet bawa tisu ya. Tapi untuk kenyamanan. Kalau ingin sunnah berarti tisu dulu, sedikit, air, baru dikeringkan. Termasuk yang laki-laki kalau ke toilet, dem. Biar tuntas, jangan baru 2 langkah, keluar lagi kan ya. Ya kan? Baru jalan dibersin ya, begitu bersin, ya. Kalau kita ingin yakin harus balik lagi, TKP-nya itu diperiksa kembali, karena dibawa kemana-mana, jangan sampai lupa nanti sholat ternyata bawa najis. Ya. Bukan maksudnya kalau laki-laki cara menghabiskannya itu salah satunya dehem. Bahkan ada mohon maaf yang harus diurut. Makanya kalau mohon maaf istinja itu yang abdolnya kan duduk begini. Duduk, berdiri lagi, duduk lagi biar tuntas. Ya, searching lah mohon maaf di Google ya, bagaimana agar BAK khususnya tuntas, karena itu sangat pengaruh kadang-kadang. Apalagi kadang-kadang menimbulkan was-wasnya enggak. Sebenarnya enggak keluar, tapi dibuat was-was sama setan. Ya, jadi lagi sholat, tadi netes apa enggak? Udah takbiratul ihram loh, masih ngomong netes. Kenapa? Enggak, pokoknya bagaimana cara tuntas. Ya salah satunya dehem, batuk, diurut. Ya tapi yang pasti kalau mungkin itu dari posisi begini, bangun lagi. Ya kalau mohon maaf, WC duduk begini, sempatkan juga berdiri. Bagaimana kita yakin sudah tuntas, gitu aja. Makanya kalau di masjid-masjid yang rata-rata ngaji, di toilet itu banyak suara kan? Karena pakai ilmu, ya. Coba di masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kita dengar begitu karena rata-rata begitu. Dan sebagian orang luar negeri khususnya itu nggak mau WC duduk karena WC duduk itu susah tuntasnya, kan? Oke. At-tuhru sa'rul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Kemudian syarat ibadah. Wudunya nggak sah, tawaf nggak sah. Sholat nggak sah. Kalau baca Quran, wudhu kan hanya sunnah. Ya, kalau pegang Quran dalam madhab Syafi'i syarat. Tapi tetap itu menjadi syarat sahnya ibadah. Ya, miftahus sholati at-tahur. Pintu, ya, kunci sholat itu sah adalah suci. Kemudian pencegahan penyakit sudah jelas. Ya, kanker kulit, sinusitis, macam-macam itu untuk orang Islam terhindar. Salah satunya wudhu 5 kali sehari. Pas wudhu menghirupkan air ke hidung. Ya, bahkan di Inggris ada seorang pekerja pinatu masuk Islam hanya gara-gara melihat kadang dia beranikan mencium baju dalamnya orang Islam nggak ada yang bersih. Karena istinjaknya benar. Berbeda dengan non-muslim. Kadang ada bekasnya, ada warnanya. Ya. Gitu coba. Gara-gara orang istinja atau cebok dengan benar mengantarkan hidayah untuk orang lain. Nah ini tadi kenapa nggak boleh Isabella ya Bu? Oke, nih Ratu Isabella kedua itu yang menghancurkan Cordova, melakukan pembantaian terhadap umat Islam. Zaman dulu waktu Islam takluk di Eropa pilihannya cuma 2, Kristen atau kamu mati. Waktu di Istanbul nggak begitu Muhammad Sultan Al-Fatih. Mau masuk Islam silahkan, kalau tidak masuk Islam kamu harus setuju aku pemimpinmu diberikan. Makanya di Turki Yahudi, Kristen tetap hidup. Waktu di Eropa enggak. Sebagian makanya lari ke Maroko, ya seperti itu. Nah ini fakta yang Ibu mungkin baru tahu. Ya penguasa Ratu Isabel tuh
Kenapa tidak boleh? Karena dia menghancurkan Islam. Pembantaian tercatat besar, tidak pernah mandi seumur hidup. Sekalian dia mandi hanya pada waktu jadi pengantin doang. Ya. Tapi kan malu juga ternyata orang Islam itu kalah sama orang yang nggak mau mandi, ya nggak? Karena tadi waktu itu berantem. Penguasa-penguasa Islam kakak adik itu berantem. Ada yang bersekongkol dengan beliau. Yang kedua, Raja Louis II dari Prancis. Ya, ya. Terkenal disebut sebagai bahwa dirinya mandi hanya 2 kali dalam hidupnya. Ya. Apalagi Raja Henry IV dari Prancis. Tuh. Tunangannya aja pingsan. Oh. Ya, ini untuk menunjukkan ternyata syariat itu dahsyat banget. Ya, apalagi pengantin baru, ya nggak bersih banget ya. Orang sehari mandi junubnya 3 kali. Pengantin baru. Nih, di mana? Sungai Gangga. Orang pada mandi mengambil barokah katanya di situ. Ya, padahal di situ sumber penyakit. Ini tidak untuk mendiskreditkan orang lain. Betapa syariat kita itu sangat ya menjunjung yang namanya kebersihan. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, enggak ada, sudah jelas semua ya. Baik, pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Secara bahasa artinya kebersihan. Toharoh itu kebersihan atau menjaga kebersihan. Maka sering kita dengar an-nadhofatu minal iman. Kalau tadi at-tohru satrul iman. Ya. Nah, secara makro Indonesia belum terlalu bersih dibanding Korea, dibanding Jepang kan gitu. Makanya di Darut Tauhid ini ada konsep namanya TSP. Apa TSP? Tahan buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah ibadah. Saya sebagai pendekar silat tiap hari itu suka pingin nonjok kalau ada mobil dibuka kacanya. Itu kalau pantas itu pingin tak cegat, ambil itu sampahnya, masukin lagi kayak di medsos itu. Apalagi kadang-kadang mobil bagus ngelempar teh pucuk harum, klodak gitu ya. Mobilnya bagus, minumnya cuma teh pucuk harum. Udah gitu dibuang. Ya. Tolong ya latihan semuanya. Karcis apa namanya itu? Kenapa sih dibuang keluar? Emang di dalam ganggu? Kita lanjutkan. Secara istilah, yang pertama bersuci itu mengangkat hadas. Apa itu hadas? Kotoran yang hanya secara hukum kotor, tetapi bentuknya abstrak, itu hadas. Ibu sudah wudhu kemudian perut, ya. Ya. Nggak kelihatan kan kotorannya? Sehingga pernah ada yang tanya kepada Buya Hamka, ya. Buya, kenapa orang kentut yang dibasuh mukanya? Kan yang kentut sononya. Ya, kalau wudhu kan begitu. Jawaban Buya gimana? Ada yang pernah dengar? Sini kamu, sini. Hah? Waktu itu Buya Hamka terus manggil, kamu sini. Diinjek dia jempolnya. Aduh, loh, kenapa yang saya injek jempolnya? Yang mau ngomong aduh. Jadi istilah untuk toharoh itu apa? Yang pertama mengangkat atau membersihkan hadas. Hadas itu kotoran yang hukmiyah. Secara hukum dia kotor, tetapi tidak ada kotorannya. Yang kedua, mensucikan najis. Najis itu kotoran yang kelihatan. Pup, kemudian apa? Air kencing, darah, nanah, babi, jilatan anjing, macam-macam ya. Taharah dan kebersihan yang pertama, suci. Ingat ya, istilahnya itu suci. Itu secara hukum belum tentu bersih. Tapi suci. Tidak bersih. Contohnya apa? Tanah untuk tayamum. Tanah untuk tayamum itu suci. Tapi kalau ditaburin ke nasi panas, kira-kira gimana? Yang untuk tayamum itu ditaburin ke bubur apa barito. Sekarang sudah jadi bubur kuburan. Karena yang makan bubur barito harus masuk kuburan sekarang. Kemudian tidak suci, bersih tapi bersih. Contoh apa? Kita dijilat anjing dalam mazhab Syafi'i, ya. Kaki kita dijilat anjing sudah dicuci 6 kali pakai air.
itu sudah bersih, tapi belum suci. Karena harus sekali dibilas dengan tanah. Jadi ini masalahnya masalah ta'abudi. Tidak semua bisa diakal-akalin. Orang sekarang saya punya murid ngaji, kuliah ke Inggris, begitu pulang itu imannya tergoyang. Saya belum bisa meyakinkan kembali, saya belum tahu nih gimana caranya. Kenapa Ustadz percaya Nabi Muhammad? Kenapa Ustadz percaya Al-Quran? Ya, baru ketemu itu. Ya, ilmunya ternyata belum cukup menjawab seperti itu. Ya. Kemudian ada yang suci, bersih. Nah ini tujuan dari toharoh itu bagaimana kita suci sekaligus bersih. Meskipun kadang-kadang untuk suci tidak harus bersih. Contoh, orang nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu, maka ngapain? Tayamum itu dalam madhab Syafi'i harus ada debu beneran. Kalau di pesawat itu tidak memenuhi standar tayamum, ya, menghina pesawat. Ya kan? Orang tayamum di pesawat itu menghina pesawat nggak? Menghina, pesawatnya kotor ya nggak? Padahal sebelum itu sudah dilap-lap. Nah itu perlunya kita belajar. Tapi ada sebagian yang mengajarkan tayamum di pesawat. Tayamum itu pakai debu, bukan pakai bangku pesawat. Kecuali memastikan dengan apa? Mikroskop, ada debunya. Nggak ada. Makanya sebagian ulama-ulama kampung menganjurkan kalau yang mau tayamum, di tasnya itu ada debu. Begitu mau tayamum, ditaruh di bangku pesawat itu diratain. Baru itu. Ya serius. Halo? Ya. Kalau di itu, ini mohon maaf, kita gini. Ini ada debunya enggak? Ini don. Sangkaan. Sedangkan yang namanya tayamum pakai debu beneran. Ya. Jadi gimana? Enggak usah tayamum. Kalau di pesawat, solusinya namanya sholat li hormatil waktu. Tidak perlu tayamum, niat sholat. Tapi nanti sampai di darat, iadah dikerjakan dengan sempurna. Saya mengikuti pendapat ulama, sholat di kendaraan tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, itu tidak sah. Karena rukun sholat berdiri, rukuk, sujud, tidak. Kita di itu tetap mengerjakan di waktunya, isyarahnya. Tapi belum sempurna, belum sah. Bukan kodok, iadah namanya, menyempurnakan. Tapi ada yang merasa cukup, silahkan. Tapi kalau secara hitung-hitungan, mengerjakan sholat dengan sempurna, dengan hanya istilahnya kode, sempurnaan, yang mana? Itu. Kita lanjutkan. Ini belum waktunya istirahat. Belum datang ya makanannya. Ya, clear ya? Istilah yang kita pahami ada suci, ada tidak suci. Ada suci yang umum itu, ya suci itu bersih. Tapi kita harus tahu, ada suci tetapi tidak bersih. Ada suci tetapi bersih. Ya, contoh. Kalau yakin tidak kentut, tetap suci. Tapi yakin. Bukan tadi ada bus, ada bau, bukan ya? Kan suka ya? Kan ini lagi duduk, maghrib sampai isya. Begitu mau adzan itu, kita sanksi. Gua kentut enggak, kentut enggak, kentut enggak. Secara hukum kita kalau yakin boleh ngomong, enggak kentut. Meskipun tadi bread. Iya. Iya. Tidak ada keraguan sama sekali. Lupa, pleng bahwa kita batal. Itu tetap suci. Enggak, saya enggak batal. Itu dihukumi sebagai suci. Berarti suci tetapi tidak suci. Keyakinan itu membolehkan kita menjustis bahwa kita suci. Nah itu perlu ilmu. Tapi kalau tadi bread, apalagi bau ya. Enggak sangketut. Ya tadi yang bau jengkol siapa? Oke kita lanjutkan. Nah tadi suci, bersih. Nah ini suci itu hukum, bersih itu umum. Kan gitu. Ya, orang toharoh itu belajar gimana? Bagaimana dia suci sekaligus bersih. Dan dia harus paham, kadang-kadang suci. Buang ini ya enggak? Sementara kalau mau tayamum, debu ditempelin di muka.
Ya kan? Bertentangan dengan akal sehat, makanya butuh ilmu. Ini dasarnya wahyu, bukan bersih atau enggak bersih. Itu kutub yang berbeda. Bersih itu pikiran kita, suci itu perintahnya syariat. Ada yang suci sekaligus bersih, ada suci tetapi enggak bersih. Contohnya kalau kita mengambil debu untuk tayamum. Oke, karakteristik taharoh yang pertama, ya, ibadah ritual. Ibadah ritual itu tadi, ta'abudi. Disuruhnya begitu, nggak usah dipikir-pikir. Yang kedua, tidak berdasarkan logika. Tadi, masa debu ya ditaburin ke muka. Sementara bedak aja yang beli mahal-mahal ya, setelah selesai kan dibersihin ya Bu. Ada yang habis kondangan itu make up-nya masih mijiku, ibu langsung tidur, enggak. Sambil ngantuk-ngantuk juga, tetap gitu. Kemudian berdasarkan wahyu. Jadi dasar untuk toharoh itu mulai mengangkat najis, mengangkat hadas, itu perintah dari agama. Pembagiannya seperti apa? Najis tadi. Najis itu kotoran yang kelihatan. Kita kena luka, darah keluar, darah itu najis. Ya, luka, infeksi, jadi nanah, nanah itu najis. Ya, dan seterusnya. Hadas itu kotoran yang sifatnya hukmiyah, tidak kelihatan, tapi ada. Ya, seorang suami mendatangi istrinya, berhubungan badan, kemaluan suaminya masuk ke kemaluan ya, kantor pusat suami, ya, ketemu kantor pusat beneran. Zep, itu mohon maaf ya, ini dewasa semua. Tidak terjadi, mohon maaf, berulang kali, cuman sekali doang. Zep, udah jadi hadas besar. Bertemunya dua alat kelamin ya, itu menyebabkan hadas besar. Kita belum ngapa-ngapain Ustadz, jelek doang, tetap harus mandi. Perintahnya begitu. Oh kalau gitu saya rugi, harusnya terusin. Ya terusin, kenapa cuma? Oke. Pembagiannya ada najis yang paling gede, namanya mughaladoh, najis anding sama babi. Tidak suci kecuali dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi kalau ada kita main ke tempat teman kita, kemudian dia punya anjing, anjingnya jilatin baju kita itu terkena najis mughaladoh. Ya, pensuciannya seperti apa? Ya, ini tadi kesulitan pensucian, sumbernya apa? Anjing, kencing babi atau kencing babi. Ya. Kemudian wujudnya ada yang kelihatan, ada tidak. Jadi yang namanya najis itu 3. Bau, rasa, warna. Kalau zaman dulu saya kecil belum ada pampers, adanya apa Mas? Popok. Popok itu kotak 4 gitu ya. Kapan masih najis? Seandainya pupnya bayi itu masih warna kuning, itu masih najis. Meskipun dicium begini, karena tadi ya wujud najis itu 3. Bau, rasa, warna. Kalau kentut, ya wujudnya apa? Bau. Yang kedua, breadnya itu ya kadang-kadang ya. Noise ya. Kerennya. Ya jangan noise. Ya, kemudian keaslian. Ya. Keaslian itu apa? Ya tadi najisnya itu asli atau perkiraan. Ya. Kemudian pensuciannya ada yang pertama, cuci. Ya, ada najis itu dicuci. Karena apa? Sudah disiram dengan air tapi baunya belum hilang, maka perlu dikucek-kucek. Kemudian siram. Jadi misalnya ya, ada najis mukhafafah. Ada yang pernah dengar? Najis yang dimaafkan. Najisnya apa? Anak laki-laki umur 6 bulan masih minum ASI eksklusif. Maka kalau dia pipis tidak perlu dicuci. Cukup disiram air saja. Misalnya begitu. Kemudian ada yang tambah air. Jadi ditambahin air aja atau dicipratin air. Ada yang kerik. Contoh di lantai kita ada kotoran cicak. Ya, atau di sajadah kotoran cicak yang kering. Itu kalau dicuci malah nggak lepas, maka perlu dikerik. Dikerik begitu kotoran itu tidak kelihatan, maka itu menjadi suci. Tapi kalau kita ragu-ragu dicuci, masih bau ya cuci.
Kalau masih banyak ya, maksudnya kita ada waktu setelah dikerik dicium. Tapi kalau nggak dicium udah merasa suci, ya itu suci. Tadi kelihatan kotoran yang kering itu kemudian kita kerik. Maka setelah kerik itu sajadah kita kembali suci atau dilantai gitu ya. Kemudian ada lagi yang mohon maaf keset. Keset itu maksudnya apa? Diseka. Nah makanya tadi ini kita kadang-kadang kalau di hotel bintang 5 tempat apa namanya meeting yang gede-gede kan kadang-kadang toiletnya nggak ada airnya kan, nggak ada urinornya. Kalau ada kadang-kadang kekencengannya dipunter dari sini nyemprot ke sana ya. Saya pengalaman begitu ya, meskipun sudah hati-hati kadang-kadang nyemprot ke pintu kan. Dalam situasi itu mensucikan najis BAB atau BAK boleh hanya diseka. Nah, dengan tisu. Tisu kering. Tisu kering. Karena tisu basah itu suci tapi tidak mensucikan. Karena di situ ada wangi-wangi. Wangi itu merubah sifat air. Justru kalau pakai tisu kering, mohon maaf, buang air kecil. Ditisuin aja ujung kemaluan itu kering, maka sudah suci. Yang di belakang juga begitu. Buang air besar, tidak ada air, nggak usah khawatir. Diseka aja. Mohon maaf, kalau perlu diteliti. Pertama, mohon maaf, masih coklat-coklat. Gitu ya, misalnya ya. Kedua, udah mulai itu. Yang ketiga, warna tisu saja udah suci. Itu yang namanya keset. Ya. Jadi tidak ada halangan di hotel bintang 5, di tempat-tempat yang tidak ada semprotan. Ya. Kemudian, kenapa kamu nggak sholat? Tadi ke toiletnya nggak cebok. Cebok itu bisa hanya dengan ya, seka atau keset. Ya. Nah, itulah orang Jawa keset. Sebenarnya tidak harus 3 kali, tapi Rasulullah waktu itu mencontohkan 3 batu. Nah, 3 batu itu kalau zaman dulu 1 batu 3 muka. Ini saya praktekin ya, mohon maaf semuanya dewasa. Kalau pipis itu batunya ini bisa 1. Kalau terpaksa di tembok, jangan kenceng-kenceng. Ini kita saya sering ketemu orang nggak mau sholat gara-gara katanya toiletnya nggak ada tempat cebok. Cebok itu boleh dengan keset atau dengan diseka, yang penting kering. Tetapi kotoran itu masih di sekitar kantor pusat. Bukan ada yang kebelet banget begitu sampai toilet, di sini. Nah, ya hanya di situ. Kan ada yang nggak? Yuk. Nah, makanya sekarang latihan mengendalikan kebelet. Karena nanti kalau di Mina, antri 20 orang. Ya, latihan pengendalian, coba yang punya pelatih pilates, yoga itu latihan gitu ya. Ya, keset, lap. Ya, tadi sama. Keset sama lap tuh ya. Lap. Dilap. Gini, kalau keset itu identik dengan sedikit ditekan. Kalau lap itu ya hanya diginiin saja. Termasuk tadi kalau ada najis di sini, ya, kadang perlu disiram air, kadang tadi. Misalnya ya, contoh, ada kotoran ayam yang basah. Oke? Dilap langsung hilang, maka kalau dohirnya nggak kelihatan, kalau kita yakin ya itu udah bersih. Tapi kalau hati kita harus disiram air dulu baru dikeringin, nah itu hukum itu mengikuti keyakinan. Kemudian jemur, harus dijemur juga, ya terserah. Kita lihat hadas itu apa? Pembagiannya, pensuciannya, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, kecil pakai apa? Wudu. Hadas besar, mandi. Nah, sekarang kita langsung ngomong, karena mandi itu dikerjakan setiap hari, ya, khususnya yang masih produktif. Rukun mandi ada berapa? Rukun mandi. Ini mau haji. Mau haji. Rukun mandi ada berapa? Tolong ini jangan siaran langsung ya. Nanti ada yang komen, jamaah KBI Hadarut Tauhid belum tahu rukun mandi. Oke, rukun mandi 2. 1 niat, 2 mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kena sapuan atau lewat air namanya mandi.
Tidak perlu digosok, yang penting dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air. Itu namanya mandi. Pakai sabun? Terserah. Pakai sampo? Terserah. Nggak ada hubungannya dengan ibadah. Ibadah mandi itu satu niat, dua badan dari ujung rambut sampai kaki basah. Yang punya shower boleh pakai shower, pakai gayung boleh, yang punya bathtub, bathtubnya diisi. Setelahnya saya berniat mandi, belum. Yang punya kolam renang, ya, mandi junub subuh-subuh, saya berniat. Saya sering mencontohkan begini. Misalnya ini ada rumah tangga masih anaknya TK, ada jadwal ke Ancol, ya enggak? Hari Minggu jadwal ke Ancol. Habis subuh ternyata berhasrat lagi, namanya pasangan muda ya. Lagi tidur begitu anaknya ribut, ayo Pak ke Ancol, ayo Pak ke Ancol. Belum mandi, gak usah mandi, berangkat ke Ancol. Jadi mandi junubnya di mana? Di Ancol. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan pembagian regu terlebih dahulu. Baik. Materi itunya nanti kita lanjut setelah zuhur insyaallah. Bentar dulu, saya sebentar dulu. Ini jam berapa sekarang? Oke, sebentar. Dikit lagi, 10 menit ya, biar tuntas. Oke ya. Kalau hadas kecil, wudu. Rukun wudu berapa? Bapak-bapak? Rukun wudu. Mau haji? Rukun wudu? Yang nggak jawab itu nggak tahu absen atau apa. Al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Setelah ini kalau nggak tahu, nggak diterima wudunya. Ibu-ibu, rukun wudu. Rukun wudu ada 6. 1, 2, basuh muka. 3, tangan sampai sikut. 4, mengusap kepala. 5, basuh kaki sampai mata kaki. 6, tertib. Coba praktek, ini bab rawan ya wudu ya. Perhatikan, bismillah sambil cuci tangan itu sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Memasukkan air ke hidung, bukan ngutil-util hidung. Ada yang begini. Ini airnya digenangin, diirup. Gitu. Sedikit sakit itu yang benar, bukan. Membasuh muka, coba airnya ambil, membasuh muka. Ini airnya menggenang di tangan, ini menggenang, diangkat, ditaruh, kemudian diratain. Ini namanya membasuh. Membasuh itu ada air yang menggenang, ditempelkan ke kulit, digosok. Ini namanya membasuh. Kalau kepala mengusap, tangannya dibasahin, airnya tidak menggenang, diusapkan. Oke ya, muka, bismillah. Niat yang benar itu waktu air nempel ke sini, ke jidat. Terus diratakan begitu. Sekali ambil, 2 kali. Yang nggak sah yang begini. Ini nggak sah, karena pasti nggak rata. Terus kalau ada keran begini-begini, bukan membasuh, menyiramkan gini. Tangan itu dari sini, ya ini harus dicopot, ya perhatikan ke sini, lewat sikut sampai 1 pegangan minimal. Kalau berhenti di sini nggak sah. Harus lewat begini. Yang nggak sah tadi, kalau ada keran. Terus kepala. Kepala itu yang abdol 2 tangan dibasahin, kemudian ini di sini, ke sini. Yang nggak sah gimana Pak Ustadz yang begini? Ini kepala, udah. Yang kaki berarti pegangan, mohon maaf, ini ke sini lewat. Yang nggak sah yang tadi. Gimana? Karena kalimat wajah, tangan, kaki itu membasuh. Tetap hanya kepala. Mana lagi? Kita tuntasin dulu slide ini. Kemudian, ya. Baik ya, itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan, masih ada sesi berikutnya. Saya hanya titip, tolong di YouTube banyak sekali tata cara wudhu yang terbaik, mandi yang terbaik, karena itu syarat sahnya tawaf, syarat sahnya sa'i. Kemudian saya ingin memotivasi siapapun yang laki-laki, jadilah ketua rombongan. Biar pahalanya banyak. Sayyidul qaum khadimuhu, pemimpin kaum itu yang melayani. Jadi ketua regu, ya. Menyesal nanti kalau ada pemilihan ketua regu nggak mau maju di akhirat. Karena apa? Kami itu, para pembimbing itu hakikatnya sama seperti ketua regu. Ketua itu, ya. Perkara terbaik setelah la ilaha illallah adalah
memasukkan kegembiraan kepada hatinya orang yang beriman. Yang kedua, siapa yang membantu urusan sesama muslim di dunia, maka akan dibantu oleh Allah di akhir. Ya. Baik ya. Oke. Ya. Baik. Baik. Ya memang dalam wudhu itu ada yang namanya kekhususan. Kalau dalam situasi darurat, laki-laki atau perempuan, misalkan saya pakai surban seperti ini, nggak ada tempat untuk katu, ya ibu-ibu hanya boleh menyeka atasnya, tapi dengan syarat sebelum pakai kerudung sudah wudhu. Maka kalau wudhu lagi tidak perlu dibuka kerudungnya, cukup diseka atasnya, karena Rasulullah ada contoh begitu, hanya menyeka imamahnya ini. Sepatu atau kaos kaki, ya tentara-tentara Saudi itu nggak pernah lepas sepatu, tapi tetap sholat. Tapi sebelum memakai sepatu atau kaos kaki sudah wudhu, maka pada saat wudhu cukup namanya khuf. Khuf itu diusapin bagian atasnya aja, bawahnya nggak usah. Jadi nggak dilepas sepatunya waktu wudhu, setelah kepala, maka basuh kaki kan. Ini tangan kita itu dibasahin, ditilam-tilam, cukup diginiin saja. Kenapa? Lah iya pasti ibu wudhu lagi itu batal. Nggak batal ngapain wudhu lagi? Iya tadi kan ibu udah wudhu terus pakai sepatu. Kemudian batal wudhu lagi. Kalau nggak batal nggak lagi buang-buang air. Ya, justru karena batal tapi dulu sebelum pakai sepatu itu mohon maaf sudah pakai maka cukup namanya khuf. Khuf itu tangannya dibasahin, diusap-usapin ke bagian atas sepatu. Kenapa usap bawahnya takutnya ada telek? Ya gitu. Enggak. Ini saya begini, saya pakai surban, kemudian saya tidak dalam satu sholat duhur atau sholat subuh, cuman begini doang. Karena Rasulullah pernah di atas imamahnya. Sebelum itu sudah wudhu. Berarti batalnya itu. Silakan. Ada yang mau ya satu pahala di akhirat, yang kedua dikasih itu sama Kementerian Haji. Yang jadi ketua rombongan, ketua regu dapat real dari Kementerian Haji. Silakan, Mas. Dipersilakan dari teman-teman Korsi untuk menyampaikan pengelompokan regu dan rombongan. Ketua rombongan dan ketua regu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Dan luar. Baik, baik itu selalu di hati. Baik, untuk mempersingkat waktu kami cuma sampai menjelang sholat duhur jam 12 lewat 5 menit. Kita percepat seperti disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa kami ditugaskan dari Darut Tauhid KBU untuk menyampaikan yang mau berladang amal untuk spesial bapak-bapak, yaitu ketua rombongan dan ketua regu. Kami persilakan Pak Ai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mendapat amanah dari KBU gitu lah ya untuk menyampaikan ke Bapak-bapak. Nah, dalam perjalanan kita nanti sebelum menjalankan haji dari Depak itu pasti akan nanti ada penunjukan ketua kloternya. Jadi nanti setiap kloter pasti nanti ada ketua kloter yang itu ditugaskan dari pemerintah. Nanti berikut dengan pasukannya, kelengkapannya baik pembimbing maupun tim kesehatan. Nanti di dalam kloter itu ada tim ketua kloter, pembimbing, dan tim kesehatan. Nah, dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan para jamaah dalam satu kloter kan nanti kalau Jakarta kan 385 ya, 385 nanti dibagi dalam perombongan itu sekitar 40-an, 40-45 satu rombongan dan perkecil lagi nanti dalam satu regu. Nah, dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi, nah kita perlu bisa mungkin berkontribusi dan juga menjadi ladang amal sama-sama gitu loh ya. Apa tugasnya nanti Karom dan Karu adalah bagaimana kita memastikan
bapak-bapak ya yang akan jadi karom dan karu, memastikan jamaahnya itu terkontrol. Kelompok kecil regu kan hanya 10 ya, satu karu dengan 10. Jadi kita bisa memanage, ya jamaah saya aman, clear. Kalau ada yang sakit, kita komunikasikan dengan teman-teman karom nanti akan komunikasikan dengan teman-teman medis nanti kita. Kemudian juga nanti ada bagaimana kita mengatur jadwal dalam hal pengaturan pengambilan makanan di catering. Kita akan atur sama-sama nih, kita dalam satu rombongan ini, satu keluarga Bapak Ibu ya. Jadi jangan melihat, waduh saya kok terganggu ya, Mumpung di sana ladang amal sekecil apapun akan menjadi amalan bagi kita bagaimana kita membantu sama jamaah. Nah, dalam KBUDT gitu loh ya, dengan jumlah manifest nih hampir 180-an lebih, 87, maka akan dibentuk menjadi 4 rombongan dengan 19 regu gitu ya. Nah, dalam 4 rombongan dan 19 regu, kami mohon teman-teman yang kita sudah dikonfirmasi untuk bisa membantu mengkontribusi sama-sama. Saya pengalaman sebagai karom 2024, karu 2008 saya berarti. Jadi, dan itu tidak sulit gitu ya, tidak sulit. Saya juga bawa istri segala macam, dan itu tidak sulit gitu ya. Dan saya juga sebagai karu 2024 dan nekel juga menjadi karomnya menggantikan pahala kalau lagi kondisi kondisional, satu rombongan dengan pangkang pahala. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi kita untuk ibadah. Jadi jangan karena ditunjuk menjadi karom nanti wah ibadah saya jadi berkurang, enggak. Karena sekarang sudah canggih, ada WA dan sebagainya, dikoordinasikan sedemikian rupa, insya Allah ibadah di Masjidil Haram ataupun di Nabawi tidak ada kendala dengan menjadikan karu ataupun karom, insya Allah demikian. Lanjut Pak. Ya, baik. Nah, nanti teman-teman karu dan karom yang tunjuk minimal punya data manifest gitu ya, yang sudah dibuat oleh teman-teman DT. Nanti sama Kang Erik ya, Jadi misalkan karu 1 saya siapa, nah sudah ada manifestnya, jumlahnya kecil maksudnya terhitung gitu loh ya. Boleh saya bisa mulai nanti siapa yang akan jadi karom dan karu ya. Jadi biar kita juga clear, ibu-ibu juga nanti paham nanti siapa yang dalam rombongan dan regunya nanti berhubungan dengan siapa karunya ya. Untuk yang rombongan 1, Pak Nur Bisa ke depan Pak Nur. Monggo bisa ke depan. Bisa ke depan Pak. Biar bisa dikenalkan nanti rombongan 1. Ketua rombongannya siapa sih ya. Dari sekarang bisa mengenal wajah beliau. Insya Allah akan membersamai, akan mengkoordinir. Sebenarnya demikian tugasnya. Untuk karunya regu 1 dengan Pak Arif Maulana ada hadir. Pak Arif, monggo Pak, untuk bisa ke depan, insya Allah menjadi ladang amal. Karu 2 Pak Hujairi ada hari ini. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Mujairi. Karu 3 Pak Irzal Idris ada Pak Irzal Idris. Alhamdulillah, moga Pak bisa berkhidmat untuk bisa melayani di Masjidil Haram, luar biasa pahalanya. Karu 4 Pak Rudi ada hadir hari ini. Monggo Pak. Baik, jazakumullah Pak Rudi. Semoga menjadi ladang amal. Baik. Nah ini minimal 1 rombongan Pak Nur dengan karunya ada 4 gitu ya. Nanti masing-masing ada. Jadi ibu-ibu juga bisa lihat bahwa karu sekian ke bawah adalah anggotanya. Nanti ibu-ibu juga bisa melihat, oh ternyata karu saya siapa, bisa dihafal. Nanti akan dibentuk, atau sudah dibentuk ya? Oh nanti dibentuk WA ada, di breakdown dari rombongan sekian, nanti ke bawah karu-karunya dan wajib juga karunya untuk menghafalkan ibu-ibu. Jangan sampai nanti ada kendala, dan memang wajib komunikasi antara karu jamaah dengan karu ataupun karomnya. Baik. Untuk rombongan 2 Pak Dedi Jaka ada hari ini. Baik Pak, monggo silakan Pak. Kita.
Nah ini karung 2 ya, karung 2. Pak Dedi Jaka, kami persilakan bisa ke depan. Semoga bisa berkhidmat melayani tamu-tamu Allah luar biasa. Karu 5 dengan Pak Rifki Hendriat ada hari ini. Pak Rifki? Oh tidak hadir. Nggak hadir. Oh ya, oke. Apa nanti tolong sampaikan ya. Karu 6 dengan Pak Ananto Pratikno ada hari ini hadir. Pak Ananto Pratikno? Tidak hadir? Oh, tidak hadir Pak. Tidak hadir ya. Oke, apa? Tapi teman-teman nanti bisa lihat nanti anggotanya yang di regu 6. Regu 7 dengan Pak Afan Ridoni. Pak Afan, Nah, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih kesediaannya pada Pak Afan bisa berkhidmat melayani jamaah semua baik dari Indonesia sampai Masjidil Haram nanti dan balik lagi. Dengan regu Dari 8, ladang email. Pak Diki Arifin ada. Oke. Pak Diki, subhanallah, kami persilakan ke depan Pak Diki. Kita bisa bersama-sama. Oke, baik. Ini rombongan 2 dengan karunya yang ada 2. Nanti yang 2 lagi nanti diinformasikan. Baik, kita masuk ke rombongan 3 dengan Pak Maman Suherman. Ada hadir? Pak Maman, kami persilakan bisa ke depan. Boleh, ke depan. Baik, bisa ke sini mungkin ya, biar Monggo Pak. Sebelah sana bisa sini Pak. Sebelah. Rombongan 3 ya, nanti ibu-ibu bisa yang ikut nanti di rombongan 3 bisa dihafal nanti kalau komunikasi, koordinasi, kalau ada kebutuhan nanti dibantu. Untuk regunya 9 Pak Aryo Triwibowo. Pak Aryo hadir. Oke, Kami persilakan Pak Aryo bisa ke depan. depan. Bisa samai jamaah haji tahun 2020. Mal yang luar biasa dari tanah air sampai kembali lagi. Oke, lanjut. Pak bisa ke sebelah sini Pak, biar ngumpul di kepala rombongannya. Orang 3. Regu 10 dengan Pak Yusrizal ada. Silakan Pak. Silakan, Pak Pak. Yusrizal. Nah, ini Pak Yusrizal regu karu 10 nanti Bapak Ibu Nanti oleh Kang Erik akan dibagi sesuai dengan apa datang. manifest nanti di grup bisa secara terprogram nanti akan dibagikan. Karu 11 dengan Bapak Ahmad Fahrizal ada hadir hari ini. Ahmad Fahrizal. Oh, izin ya. Oke, nanti sampaikan ke bapaknya ya. Jadi ya. Oh gitu. Waduh. Oh gitu ya. Mungkin untuk rombongan regu 11 ya. Ke 11 ya. Regu 11 Pak Ahmad Farizal berkeberatan ya. Dari sini kan ada bapak-bapak yang lain. Ada Pak Hairudin. Pak Hairudin, Pak Hairudin, Nah, Pak Hairudin boleh ya semoga bisa membantu ya. Moga Pak Sebagai karu 11 ya. Bisa Pak? ke depan Ya. beramal soleh di Beramal Masjidil soleh. Haram, insya Allah pahalanya berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah. Moga Pak. Karena Bapak Ibu kalau sampai terlewat satu karu pun nanti nggak bisa berangkat haji loh Bu. Karena benar loh, karena ini akan dilaporkan ke Kemenak.
bahwa rombongan sekian karunya siapa, baru nanti dikirim ke Kemenang. Kalau enggak bakalan berjalan untuk kloter yang dari Darut Tauhid. Bukan nakut-nakutin. Demikian memang regulasinya bahwa rombongan haji harus ada karu dan karom dan ketua kloternya. Demikian. Monggo. Oke, baik. Karu 12 dengan Pak Anjar. Oke. Monggo Pak. Izin. Terima kasih atas Pak Anjar. Semoga menjadi amal ibadah. Baik, kita lanjut ke rombongan keempat, gitu ya. Rombongan keempat dengan Pak Muhammad Jaya Saputra. Hadir. Wah, Pak Muhammad. Oke, monggo Pak, depan boleh. Subhanallah, alhamdulillah. Kami persilahkan mater di Tanah Suci karena melayani intinya ya. Melayani dari para rombongan. Baik, dengan karu 13-nya Pak Joko Haryanto ada hari ini. Monggo Pak, boleh ke depan. Karunya Pak Juanda Liputra ada hadir. Boleh ke depan. Silakan Bapak Juanda Diputra. Untuk karu 15-nya Pak Muhammad Irdan Suhada. Boleh Pak? Ke depan lagi. Karu 15 ya, karu 15 nanti manifestnya sudah ada. Karu 16 Pak Maliki ada hadir? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kesanggupannya Pak. Moga-moga. Baik. Kita masuk ke rombongan 5 dengan Pak Wahab Afwan ada. Oh hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karu 17-nya Pak Fahruzi ada. Pak Fahruzi, kami persilakan monggo. Ini amanah dari KPU, yang nyeleksi adalah dari tim KPU, Bapak Ibu. Oke, baik. Monggo Pak. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah. Karu 18 dengan Pak Rido Kurniawan ada hadir. Terakhir Regu 19 dengan Pak Tri Prasetyo ada. Pak Tri, subhanallah. Mungkin boleh merapat sini Pak. Boleh merapat ke sini. Kita sambil ini. Boleh teman-teman. Pak bisa ke depan semua. Boleh merapat sini. Biar kameramennya Darut Tauhid biar bisa. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah saudara-saudara kita yang mendapat amanah untuk menjadi karom dan karu. Dan ini akan menjadi ladang amal kita semua, gitu ya. Jadi bapak-bapak yang mendapat amanah, gitu ya, beban. Karena di sana kalau jadi beban akan jadi beban. Tapi kalau semuanya dijadikan mudah, semuanya jadi mudah, gitu ya. Pengalaman kami, saya sebagai karom, saya juga sebagai ketua Forsi 2024. Sekarang saya juga jadi ketua Hitmater 2026 ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Inilah, saya kadang-kadang suka sedihnya tuh, terharu. Ladang amal kita nggak pernah habis Pak kalau sudah begini Pak. Kita sebagai Hitmater bagaimana kita membantu saudara-saudara kita, para jamaah yang memerlukan bantuan. Jadi nanti bapak-bapak dalam hal karu khususnya bagaimana memastikan anggotanya yang 10 itu kondisinya terhitung, sehat segala macam. Nanti Bapak karu 10 mengatur jadwal juga bagaimana pengaturan pengambilan makanan, dan ini tidak menjadi tugas mutlak karu-karom ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tugasnya adalah berbagi. Bapak-bapak ini adalah bagaimana mengkoordinasikan kebutuhannya. Jadi pada saat nanti karu atau karom punya kesibukan, tentu dibantu dengan saudara-saudara yang lain. Jadi jangan menjadikan beban semua, tapi ini adalah beban bersama. Karena kami juga seperti itu pengelolaannya. Khususnya misalkan jadwal makan nih, ambil catering. Ya tidak harus ketua kor dan karom.
Nanti Karo-Karom membagi, oh ya jadwal hari ini kalau yang bapak-bapak ABC, nanti yang minggu depannya DEF. Nah itu nanti teknisnya begitulah ya. Kita berbagi nanti setiap kamar gitu. Karom ngapain? Karom koordinasi dengan ketua kloter bapak-bapak. Mudah. Nanti ada jadwal tersendiri undangan dari Depak ketua kloter kepada Karu dan Karom. Nanti akan diundang sosialisasi lagi nanti di sana dikumpulkan. Kita kenalan dengan ketua kloter, tim medisnya juga kita kenalan. Kita punya grupnya nanti dengan para kloter, nomor telepon segala macam. Jadi secara mekanisme mudah gitu ya, tidak memberatkan. Kalau bapak-bapak mau nanti jamaah mau Pak saya butuh kursi roda, ya nanti eskalasi saja di grup, Karu ke Karom, Karom ke KBU, KBU nanti ke ketua kloter gitu ya. Jadi mekanismenya mudah. Tidak perlu cari, kamarnya di berapa? Enggak perlu Pak di grup. Sekarang udah mudah, kalau zaman dulu 2008, saya masih cari kamarnya. Belum ada komunikasinya waktu itu. Nah ini sekarang udah mudah, mediasi grupnya sudah ada. Nanti akan ada sosialisasi dari Depak, ketua kloter. Pertemuannya biasanya 2 kali. Yang awal itu secara umum, kloternya Jakarta Selatan, jadi dikumpulkan beberapa kloter, nanti ketua kloter khusus KBU DT, KBU yang ada di kloter itu akan dikumpulkan kembali. Waktunya biasanya Sabtu atau Minggu, biasanya dicari waktu yang bebas, yang Bapak Ibu, Bapak-bapak bisa ketemu. Jadi mungkin itu Bapak-bapak, terima kasih. Ini ladang amal kita Pak. Saya juga kita mumpung di sana, selain kita beribadah, kita juga membantu jamaah juga menjadi kesempatan kita. Jadi tadi juga disampaikan sama Pak Ustadz Edi juga gitu ya. Kita berhikmat mumpung di sana, Bapak Ibu yang ditunjuk Karu juga menjadi lebih ringan nanti dalam jalanannya. Jadi nanti pengaturan teknis, nanti misalkan nih cerita, yang mau tarwiyah, ya tanazul yang mau jalan siapa, yang nggak jalan siapa. Nanti kita bagi-bagi, ya, yang jalan ketua Karu ada berapa, yang awal ibu-ibu yang saya kan nggak ikut tanazul, ya nanti bapak-bapak juga ikhlas ada yang ikut ngawal ibu-ibu yang tidak jalan, gitu ya, naik bus nanti di Musdalifah. Pasti akan terjadi dua rombongan yang berbeda pada saat nanti dari Arafah Musdalifah ke Minah, gitu. Rombongan tanazul mudah-mudahan diizinkan tahun ini bisa tanazul, karena tahun lalu kan nggak keluar izinnya ya, kecuali tangsel. Mudah-mudahan teman-teman bisa tanazul. Nanti yang nggak bisa tanazul, ya nanti dibantu dengan teman-teman yang Karom yang tidak tanazul, sehingga semuanya terkawal jamaah, khususnya KBU. Tidak ada yang lepas atau hilang. Gitu. Teman-teman nanti, itu rombongan 4-5 tanazul yang ya, titipkan sama yang lain yang tidak tanazul. Tidak usah dipersulit. Itu mungkin dari kami, Pak Nur, silakan ada tambahan. Baik, cukup untuk mempersingkat waktu aja Bapak. Nanti Kang Erik akan membagi, kan di grupnya masih all ya. Nanti Kang Erik akan membagi Bapak Ibu per regu per rombongan. Sehingga ibu-ibu terutama harus wajib mengingat wajahnya para karu-karomnya, dan juga mau nggak mau ya karu-karomnya juga terutama karunya harus menghafal, karena saat nanti apalagi kalau teknis kalau lihat di medsos sih katanya untuk kartu nusuk mau dibagi di Indonesia itu syukur-syukur, tapi kalau tahun-tahun lalu kan kartu nusuknya dibagi di Arab, sementara kalau bapak-bapak nggak menghafalkan anggotanya luar biasa, nanti saat dibagi bruk satu kloter karu-karom harus bagi, itu luar biasa, sehingga diharapkan para karu-karom untuk bisa menghafal minimal wajahnya. Ya walaupun itu kan ada foto-fotonya ya, mohon mungkin untuk di grup-grup WA itu adalah wajah, jangan wajah anaknya atau wajah siapa, nanti kan karu-karom ya. Mungkin mulai saat ini kami persilakan Bapak Ibu untuk di foto profilnya itu menggunakan wajahnya masing-masing untuk memudahkan gitu. Mungkin biar untuk semangat kita closing, bisa foto video. Kalau saya tanya siapa kita
KPU Darut Tauhid. Terus takbir Allahu Akbar gitu bersama-sama Bapak ya. Boleh. Baik. Siap kameramen? Siapa kita? KPU Darut Tauhid. Ulang. Belum siap ternyata kameramen. Baik, kita ulangi. 1, 2, 3. Siapa kita? KPU Darut Tauhid. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada MC untuk melanjutkan acara. Baik, bismillah. Para karob, innamal a'malu biniat ya. Perhatikan semuanya yang jadi karu, jadi karom, jangan merasa terbebani. Jadi seperti yang saya sampaikan, kenapa Darut Tauhid menyiapkan KBIH? Itu dalam rangka berkhidmat kepada tamu Allah. Kemudian setelah semuanya ikut di KBIH, kenapa harus jadi karom ingin berkhidmat kepada tamu Allah? Bahkan Raja Salman sendiri menyebutnya sebagai apa? Khodimul Haramain. Sebaik-baik pelayan itu pelayannya tamu Allah. Wong jadi pelayannya mohon maaf Prabowo aja keren banget ya. Oh ini jadi pelayannya tamu Allah. Jadi tugas utamanya itu memudahkan kalau karu itu 10 orang. Kalau dapat mohon maaf dokumen, maka ya fokus kepada dokumen 10 orang itu cepat dapat. Kalau ada pembagian konsumsi pastikan ya, yaitu sebenarnya memecah tanggung jawab biar semuanya itu lebih cepat. Kalau misalkan satu KBIH ini 180 orang diurus oleh Pak Erik, maka itu lama. Ya, Pak Erik ya atau Ustadz Fakhrudin kan gitu. Maka itu hanya membagi agar segala sesuatunya itu bahasa truknya apa namanya? Satset ya. Ya, kan ditulis di belakang truk itu kan ya. Salah satu kompetensi hari ini itu harus satset. Jadi kalau dari satu kloter dibagi pecah menjadi masing-masing rombongan 40 orang. Setiap 40 orang dibagi lagi per 10 orang. Itu biar segalanya cepat. Dapat kartu cepat. Pemondokannya di mana informasinya cepat ya gitu. Mungkin itu tangan kanannya diangkat lagi. Ya, letakkan kemudian diputar begini ya, ke sebelah kiri, tengok ke sebelah kiri sampai habis kiri. Kiri kanan jangan sampai lupa. Ini ada urusannya dengan ibadah. Tawaf itu Ka'bah harus ada di sebelah, jangan sampai dibuat sebelah kanan, nggak sah. Okay? Bayangkan sebelah kiri itu Hajarul Aswad. Oke, ikuti saya. Bismillahi, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikecup. Nah, saya menutup pertemuan saya ini yang ibu-ibu cukup di depan wajah. Selama ini ibu-ibu begini. Ternyata mengangkat tangan waktu ihtilam itu sama dengan takbir. Kalau bapak-bapak segini boleh segini, tapi kalau ibu-ibu cukup di depan wajah. Ya, ini ilmu yang saya diingatkan oleh guru-guru kami, jangan sampai Allahu Akbar sementara kalau takbir aja ibu-ibu kan malah di sini ya. Ini kesempurnaan bukan salah atau benar. Jadi cukup di depan wajah, nengok segini. Kita latihan lagi yang bapak-bapak tinggi. Bismillahi, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikecup. Subhanallah, walhamdulillah. Turun Bu, turun tangannya. Jangan begini. Bismillah, Allahu Akbar, turun ya. Yang bapak-bapak jangan subhanallah. Nanti itu aliran mana gitu ya. Ulang ya. Ya, kan misalnya. Angkat tangannya bismillahi. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kecup terus turun. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di depan Ka'bah ada kayak piala gede namanya apa? Maqam Ibrahim. Visualisasikan. Di situ dianjurkan membaca doa dalam Al-Quran. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqu wa zahaqal
batila. Innal batila kana zahuqa. Terus ini rahasia ya, rahasia, jangan dibilangin. Di bawah pancuran emas itu atau di lurusannya apa? Hijr Ismail, itu pernah terjadi peristiwa Nabi Ismail kepanasan. Lagi bangun Ka'bah itu kepanasan. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah anak saya kepanasan, kira-kira begitu. Maka Allah mengizinkan meniupkan angin surga di area itu. Set, gitu. Maka saya punya guru menganjurkan kalau di area situ lebih banyak menghirup. Karena di situ paling segar di antara manapun, karena di situ kalau bahasa fisikanya ada aura angin surga. Nah kalau guru saya di kampung ngomong sedot, sedot gitu ya. Ya. Namanya juga di kampung ya enggak? Ingat ya, ini bukan syariat tapi ini artefak. Di situ Nabi Ismail pernah kepanasan, Allah mengabulkan, di situ ditiupkan angin surga. Hus. Saya dulu sebelum belajar nggak tahu kenapa setiap kali sampai daerah Hijr Ismail, sepenat apapun tuh hawanya paling segar. Ternyata ada rahasia itu ya. Jadi kalau ngingetin jangan kenceng-kenceng ya. Meskipun saya sebagai pembimbing ibadah, kalau yang bilang, ayo jangan lupa hirup. Nah, demikian, sampai ketemu ba'da duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.